Entrepreneurship kita maknai sebagai passion to create and developing a new business, atau kewirausahaan adalah gairah untuk menumbuh kembangkan bisnis baru. Jadi di perusahaan-perusahaan kita perlu ada upaya-upaya gerakan menciptakan bisnis baru dan mengembangkannya. Itu namanya entrepreneurship. Bahkan perusahaan baru berdiri kalau ada ide dan bisnis baru, bukan? Nah, kalau kita bandingkan corporate entrepreneurship dengan family entrepreneurship, maka bedanya satunya bagaimana kewirausahaan itu digerakkan oleh keluarga, khususnya family entrepreneurship. Dipunyai oleh keluarga, dimanage dominan oleh keluarga, dan kemudian diwariskan, begitu kan. Sementara corporate entrepreneurship adalah entrepreneurship yang ada di perusahaan yang quote-unquote bukan keluarga kita. Kita suka mengatakan profesional gitu, sebenarnya dua-duanya bisa profesional, family bisa profesional, yang bukan family juga bisa profesional. Corporate entrepreneurship tentu saja gairah menumbuh kembangkan bisnis baru di perusahaan yang tidak dominan di satu keluarga pemiliknya, atau pemiliknya dominan tetapi pengelolaannya tidak dominan lagi dia. Jadi sudah ada pengelolanya yang bukan keluarga. Kalaupun ada unsur keluarga tidak dominan. Dua-duanya merupakan kenyataan dan menurut saya aset di bisnis ya. Dua-duanya boleh, mau corporate entrepreneurship boleh, mau family entrepreneurship boleh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menumbuh kembangkannya. Bagaimana family entrepreneurship bisa bertumbuh kembang, bagaimana corporate entrepreneurship bisa bertumbuh kembang. Di RB, khususnya melalui RB Eship atau RB Entrepreneurship, kita kembangkan dua-duanya. Bagaimana kita bisa menemani, mendampingi entrepreneur-entrepreneur yang mengembangkan corporate entrepreneurship di perusahaannya, atau yang mengembangkan family entrepreneurship di perusahaan keluarga, kan gitu ya. Contoh lah, kalau di perusahaan keluarga misalkan, seringkali kan ada problem gitu, bagaimana mengatur pembagian tugas ini. Siapa yang jadi CEO-nya? Siapa yang jadi komisaris utamanya? Siapa yang ngurusin keuangan? Ini seringkali bisa menciptakan konflik ini kalau nggak diurus dengan baik kan gitu ya. Belum lagi nanti kalau pengendalinya, ya katakan pengendali nggak selalu yang paling tua ya, kadang-kadang juga yang bukan yang paling tua yang menjadi pengendali pemegang saham utama. Tapi kalau pengendali sahamnya meninggal katakan, siapa yang meneruskan nih? Apakah bisnisnya masih terus bisa berlanjut nih? Ya, apakah kemudian masih seperti semula ataukah dirubah lagi gitu, karena masuklah ahli waris, masuk unsur-unsur yang lain gitu. Nah, mengelola hal-hal seperti ini membutuhkan sistematika, membutuhkan program yang jelas gitu, agar penumbuh kembangan bisnis barunya terus berjalan, tetapi khususnya kalau di family entrepreneurship bahwa itu tetap nilai-nilai keluarga tetap bisa dipertahankan dan kemudian bisa sustain berkelanjutan. Nah, sementara kalau di corporate entrepreneurship juga seringkali juga ada konflik juga. Nggak ada lah yang nggak ada konflik ya. Yang apalagi kalau pemiliknya sudah publik gitu. Perusahaannya udah go public dan go publiknya menyisakan hanya sedikit saham buat foundernya gitu ya. Sehingga pengendali sahamnya udah publik. Tentu saja pengelolanya umumnya juga dari yang bukan founder, meskipun ada juga pernah kejadian, masih ingat kita ketika tiba-tiba Apple kemudian suatu ketika Steve Jobs-nya meninggalkan perusahaannya gitu, dan kemudian perusahaannya jalannya tidak begitu bagus dan sampai akhirnya ditarik kembali. Steve Jobs-nya mengendalikan kembali perusahaan meskipun dia bukan jadi pemegang saham pengendali lagi gitu ya. Nah, tapi dia mengendalikan perusahaan dan perusahaan tumbuh lagi, hebat lagi gitu. Kemudian Steve Jobs meninggal. Nah, mudah-mudahan masih terus berlanjut Apple-nya ya. Tetapi ini kan contoh gitu ya, bahwa selalu saja ada juga konflik-konflik di perusahaan yang dikelola oleh non-keluarga kan gitu ya. Dan kalau di keluarga juga harus dipikirkan matang-matang tuh nanti bagaimana, katakan ketika memasuki bisnis yang baru kan, entrepreneurship kan gairah menumbuh kembangan bisnis baru. Perlu ada bisnis baru yang dibentuk kan gitu ya, supaya perusahaannya menjadi besar kan gitu. Nah, kalau bikin bisnis baru, bisnisnya yang mana ini ya? Nah, ini seringkali kita bicara tentang value-nya family business tadi itu. Bisnis baru di bidang apa? Apakah maunya atau punya program kan gitu.
Nah, kita pengen agar family business sama juga dengan corporation yang bukan family business itu dua-duanya bisa tumbuh baik, dan melalui program-program di RB, khususnya RB ESIP, kita kembangkan cara-cara untuk menamani perusahaan agar tumbuh dengan baik dan bagaimana bisa berkembang lebih baik lagi.